Yo aku wong urung wis angin kok. Wis kuwi lho, Mami. Tak mau ngewe. Biji. Oh. Halo, Ma. Nan. Mana, Bet? Sitok kita. Apa, Bu? Oh. Ecer. Ingat. Pak An. Wis dong. Present. Oke, selamat sore, selamat siang. Nanti fotonya sarang eta. Sore jambur. Bapaknya bubur Vetera Ansar. Jangan apa sih? Nya, lucu kok masak. Aku siap. Kasih nih gue. Oh, bisa tek nih. Karena istri biru pindah-pindah itu pindah-pindah itu. Leno orangnya. Ramanya orang. Kok menang barang lagi? Itu tahan depan. Sikit. Saya utar-utar. Lah dong, dewe. Jaringannya error. Panen apa ya? Wih, pelajaran apa aja? Tuhan, wih. Pak Anhar, halo. Lah kemana uter-uter wae. Uter-uter wae. Ah, sih. Dek, orang ini kita. Apa yang belum? Aku sikit nak kedok itu. Iya, kok sikit. Belum nyampe. Paling adine sopo. Kayak manis kayak suara Rama. Adik Rama melu sekolah. Rama. Hai. Selamat sore. Duduk kan geser Mas. Itu ya, Pauli. Geser Mas. Selamat sore. Duduk, geser duduk. Halo, kedengaran semua ya? Ya. Ini yang sudah masuk Rama, Profit, Bima, sama Ramdan. Ini jangan lapis. Ya kan? Sudah kedengaran suaranya? Ya, gigi nyawa.
Kan jebur. Di layar HP sudah ini ya. Ada tulisannya tema 3 itu belum? Belum. Subtema sekarang? Udah ada gambarnya? 3. Oh iya. Wah, itu Bentar ya. Nunggu Ya. Pak Guru dulu, Pak Agus dulu. Oh, iya. Kok nggak kelihatan fotonya ya, Kak? Itu digeser ke kanan kalau lihat siapa saja yang sudah gabung. Digeser ke kanan. pikir tak sokon kok jarak karo mangan, boy. Hari-hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya mengikuti KAN ya Anda untuk belajar. Saya mengikutinya, saya tetap mengikutinya. Pertama ada Rofik, kemudian siapa lagi? Kang Peto iki dirungokne nggo iki. Ada Sangkara, kemudian ada Bima Arti, ya. Baik, silakan nanti ikuti Kak Anhar ya. Saya mengikuti, tetap mengikuti. Baik, selamat mengikuti belajar lewat Zoom. Baik, terima kasih Pak Agus sudah memberi sambutan tadi. Ini nanti teman-teman yang mau ikut lagi di ini ya. Dimulai dulu, nanti yang mau gabung nggak apa-apa, ngikut belakangan. Bisa dimulai ya. Sudah siap semua? Sudah siap belum? Sudah siap semuanya? Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih ingat ya sama saya ya? Minggu kemarin sudah ada beberapa yang juga mengikuti pembelajaran saya lewat Zoom. Sekarang kita akan belajar lagi lewat Zoom dengan pembelajaran tema 3 subtema 2. Kalau yang kemarin kan kita belajar tentang tema 1 ya. Subtema 1 ya maksudnya. Tema 3 subtema 1 tentang apa? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat nggak kemarin kita belajar apa? Belajar apa? Saya ingatkan lagi ya. Yang kemarin kita kan belajar tentang manfaat kayu. Terus dampak penebangan hutan secara liar. Terus apalagi, ada yang ingat lagi? Ayo, masih semangat gak ini? Ayo semangat. Masih semangat ya semuanya ya? Baik,
kita mulai ya. Sekarang kita belajar tema 3, subtema 2 tentang wujud benda. Nah, di sini ada teks. Siapa yang mau mewakili membaca buat teman-teman? Ada yang mau membacakan? Saya. Angkat tangan. Oh, Bima. Silakan Bima, yuk. Manusia lepas dari sebagai benda di sekitarnya. Semua benda tersebut mempunyai banyak manfaat. Bagi kita, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, contohnya buku dan pensil. Benda cair, contohnya air dan benda gas, contohnya gas Hidrogen. Ya, terima kasih Bima udah membacakan buat kita. Jadi wujud benda itu ada dibedakan menjadi 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Seperti yang dicontohkan tadi, benda padat yaitu contohnya itu kalau di sekitar kita. Wah, ada yang mau mencontohkan selain yang sudah dicontohkan tadi? Benda padat apa saja? Kursi, meja, ya, terus ada lagi banyak ide wujud benda yang benda padat ini banyak sekali di sekitar kita. Apa lagi? Tadi ada yang menyebutkan kursi, meja. Tadi contohnya juga ada buku, pensil. Gimana? Banyak ya, saya contohkan lagi, ada gelas, ada piring, ada lantai. Terus kalau yang benda cair, ada yang bisa menyebutkan? Ya, benar. Siapa tadi yang menjawab? Rofit ya? Bima. Oh, Bima. Bima menjawab air, susu, minyak. Ya, itu contoh-contoh benda cair. Habis itu benda gas. Apa saja coba benda gas? Oksigen. Oksigen bisa. Terus apa lagi? Uap. Balon. Uap. Ya, balon. Balon tapi di dalamnya ya, bukan balonnya. Nah, ini contoh-contohnya yang sudah disebutkan tadi, beberapa sudah saya masukkan di sini. Kita lihat. Tadi ada apa saja? Pensil. Terus batu, itu juga benda padat. Itu ada buku. Terus apa itu yang terakhir? Menghapus. Nah, ini contoh benda cair. Air. Gambar apa nih? Air. Terus selanjutnya yang sering kita temuin? Minyak. Itu adalah contoh benda cair. Bensin bisa. Setelah itu kita bentar. Gambar apa ini? Bisa menyebutkan? Gas. Yang kedua? Balon. Nah, kedua contoh gambar ini
adalah contoh wujud benda gas. Betul. Oke, ditanyakan tentang wujud benda dari ketiga tadi. Coba tadi kita ulang lagi yuk. Wujud benda ada berapa? Wujud benda tadi dibedakan menjadi berapa? 3. Tiga. Yang pertama ada benda gas. Terus yang kedua cair. Terus yang ketiga padat. Ditulis. Sekalian ditulis ya. Tulis di buku paling. Yuk sekalian ditulis di buku. Saya ulangi lagi ya tadi ya. Wujud benda itu ada dibedakan menjadi 3 macam. Sambil ditulis. Jadi diwat dulu kan. Sudah? Sudah ditulis wujud benda tadi apa saja? Untuk Altaf Alvarezi videonya, nah biar teman-teman juga bisa lihat. Sudah ya tadi, sudah ditulis ya. Contoh-contohnya sudah tahu apa saja tadi? Ngono apa minyak ngomong wae bingung Pak. Sudah ditulis ya tentang 3 wujud benda tadi ya. Ada yang ditanyakan tentang wujud-wujud benda? Ada yang mau bertanya tentang macam-macam wujud benda? Mungkin ada yang kurang jelas. Sudah paham semua ya? Halo. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengkonversikan satuan kilometer ke meter dan sebaliknya. Nah, di sini ada teks. Tahukah kalian jarak rumah kalian ke sekolah? Satuan jarak dinyatakan dengan kilometer atau km dan meter dilambangkan dengan m.
Nah, di sini ada contoh tangga satuan panjang baku. Belum, masih semangat ya? Masih semangat semua ya? Iya. Baik, di sini Bapak akan jelaskan. Di sini untuk satuan panjang, ini yang tertampil di layar kalian adalah tangga satuan panjang. Yang pertama adalah km, yaitu kilometer. Terus yang di bawahnya ini hm, yaitu meter. Terus yang di bawahnya lagi dam atau diameter. Yang keempat m itu meter. Dan yang dm itu desimeter. Terus selanjutnya sentimeter. Yang terakhir milimeter. Nah, di sini kan digambarkan berbentuk tangga ya. Ya. Nah, setiap tangga, jika turun satu tangga, itu dikalikan 10. Jadi, semisal km ke hm, itu dikalikan 10. Dan seterusnya, semisal km ke m. Jadi dikalikan berapa? Kita hitung. 1, 2, 3. Berapa? Dari km ke m itu dikalikan berapa? Turun berapa tangga? Coba Bima, ayo. Turun berapa tangga? 3. Berarti jika turun 3 tangga, itu dikalikan berapa? 1000. Jadi semisal saya kasih contoh, kalau 1 kilo itu ada berapa meter? Coba kita kalikan ya. 1000. Kita kalikan dulu satu-satu. Kita pakai ini, pakai tangganya ini. Kita turun berapa tangga jadinya kalau kilo ke meter? 3 ya. 1, 2, 3. Jadi 1 dikali 1000 sama dengan berapa? Ibu tak. 1000. Nah, di sini ada contohnya. Kelihatan nggak ya tulisan yang di samping ini? Jadi kan tadi contohnya yang pertama 1 kilo. Kita jadikan meter. Sudah terjawab ya. Sekarang kalau 1 meter ke dm desimeter itu turun berapa tangga? 1. Jadi dikalikan 1. kalau turun 1 tangga dikalikan berapa? 10. 10. Jadi semisal 1 meter itu berapa desimeter? 1 m berapa dm? Berapa? 10. Kalau semisal 3 meter itu berapa sentimeter? 300 ya. Kan tadi 3 meter. Di sini kan 3 meter. Turun ke 2 tangga. Jadi dikalikan 100. 3 kali 100 sama dengan 300. Masih ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita nanti coba untuk
menjawab soal. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan tentang ini tadi, tangga satuan panjang? Mungkin ada yang belum paham ini berapa dikali berapa, terus perkaliannya. Ada yang mau ditanyakan tentang tangga sebelum kita lanjut? Sudah paham semua ya? Halo. Coba tepuk tangan dulu biar kita semangat, yuk. Tepuk tangan yang keras 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali yang keras. Lagi yuk, 3 kali yang keras. Beberapa belum kedengeran ya. Ayo, nggak apa-apa, yang penting kita masih semangat ya. Lanjut ya. Yuk kita lanjut. Ayo mencoba. Gambar apa itu yang pertama muncul? Rumah. Sekolah. Itu gambar sekolah. Terus, nah yang kedua ini. Di sini tertulis rumah Anto. Nah, di sini jarak dari sekolah ke rumah Anto itu 3 km 500 meter. Terus ada lagi di sini rumah Dio. Jarak antara sekolah ke rumah Dio itu 1.250 meter. Nah, sekarang ada soal. Kita kerjakan yuk. Yang tadi kita tulis dulu. Biar enak ngerjainnya. Ditulis ya, ini saya sebutkan lagi. Jarak dari sekolah ke rumah Anto sudah ditulis, jarak sekolah ke rumah Anto 3 km 500 m, 3 kilo 500 meter. Terus selanjutnya, sedangkan jarak antara sekolah ke rumah Dio itu 1.250 meter. Sudah tulis ya? 3 kilo. KM. Jarak gitu. Nah, kalau udah ditulis, yuk bareng-bareng yuk ngerjain nomor 1 dulu. Berapakah jarak rumah Anto ke sekolah dalam satuan meter?
Di sini tadi dikatakan rumah Anto ke sekolah itu jaraknya berapa? 3 km 500 m 3 km 3 kilo 500 meter ya. Jarak Nah, jika jarak rumah Anto ke sekolah itu dijadikan dalam satuan meter, itu jadi berapa? Kita lihat tangga tadi ya. Tadi kan jaraknya 3 km, 3 kilo 500 meter. Jadi yang dijadikan meter itu yang 3 kilonya. Turun berapa tangga untuk kilometer sampai ke meter? 3, berarti dikalikan 1.000. Jadi jika tadi soalnya 3 kilo, kalau jadi meter berarti 3 kali 1.000 kan? Itu berapa? jarak rumah. Jarak Berapa? 3 kilometer jadikan meter. 3 kali 1.000 sama dengan 3.000 meter. Jadi tadi 3.000 ditambah berapa tadi jaraknya? 500. Jadi 3.000 ditambah 500 sama dengan 3.500. salah. Ini satuan meter. 3.500 ya. Soalnya tadi kan 3 kilo dijadikan meter menjadi 3.000. Terus ini sudah ada 500 meter, kalian tambahkan 3.000 ditambah 500 meter, jadinya 3.500 meter. Jadi jarak rumah Anto ke sekolah itu adalah dalam satuan meter berapa tadi? Sudah kita hitung tadi. Jarak rumah Anto ke sekolah itu berapa meter? 3.500. Tunjuk jari yuk. Siapa yang mau jawab tadi? Jarak 3.500. 3.500. Oh ya, Bima. 3 kali 1.000. 3 kali 1.000. Yuk coba nomor 2 kita kerjakan ya. 1.000. Terus bawah Berapakah jarak rumah Dio ke sekolah dalam satuan kilometer? Di situ kan ditunjukkan jarak rumah Dio ke sekolah itu ada 1.250 meter. Jadi kita jelaskan lagi, kita lihat tadi. bawahnya dilurus 500. Kita lihat ini lagi ya. Tadi kan kalau turun satu tangga dikalikan berapa? 10. Jadi kalau naik satu tangga itu kebalikannya. Dibagi. Baginya sama 10. Jadi semisal 1.000 meter itu ada berapa kilometer? Jadi kita naik berapa tangga? Tambah gitu. Tambah. Dari meter ke kilometer naik berapa tangga? Sama dengan 1, 2, 3. Jadi dikali atau dibagi kalau naik? Dibagi berapa? 1.000. Jadi berapa tadi kalau ada 1.000 meter dijadikan kilometer?
1000 dibagi 1000 dibagi 1000. Ya, 1 km. Jadi kan kalau 1000 itu ada 10, ada 3 nolnya. Terus dibagi 1000. Sama ada 3-nya. Bisa dicoret. Langsung jadi 1 kilometer. Itu kalau kita naik tangganya itu dibagi 10. Hawaii 125 Oke, ditanyakan, ada yang belum jelas? 0 AM M sama Ada yang dengan belum jelas? Atau masih nulis yang ini? dibagi Ini ditulis nggak apa-apa. bukan satu Oke, kita lanjut ngerjain nomor 2 tadi ya. kon Nah, ini kan nomor 2. Berapakah jarak rumah Dio ke sekolah dalam satuan km atau kilometer? Di sini kan disebutkan rumah Dio ke sekolah itu jaraknya 1250 meter. Nah, coba yuk. Gimana kalau dari meter ke kilometer? Tadi naik atau turun berarti? Naik ya. Dari meter ke kilometer. Naik berapa tangga tadi? 3. Jadi kita bagi 1000. 1250 meter. Kita bagi 1000. Naik 3 angka. Dari 0 naik lagi 5. Berapa? 1250 meter dibagi 1000. ya Ada yang bisa jawab? 1250 meter dibagi 1000. Jadinya berapa? Berapa kilometer? 1,25 meter. Nah, bener. Jadi ini tadi naik ya dari meter ke kilometer. Ya. Didiin Fahri bergabung, silakan ya. Didiin. Ya, yang baru saja masuk bisa langsung mengikuti aja ya. Kita lanjut. Berarti sekarang ke soal nomor 3 ya. Berapakah perbedaan jarak rumah mereka ke sekolah dalam satuan kilo dan meter? Perbedaannya berapa? Ada tahu ya cara mengerjakannya gimana? Nah, saya contohkan ya. Tadi kan kita sudah menjawab
soal yang pertama ini. Kita jadikan meter semuanya. Tadi yang jarak ke sekolah ke rumah Anto berapa meter? 500. Oh. Berapa meter tadi? Apa kan? Jarak sekolah ke rumah Anto. Jarak. 3.500 meter. Ini untuk jawaban nomor 3 ya. Kita jadikan meter semua. Yang jarak ke rumah Anto ke sekolah itu 3.500 meter. Terus jarak rumah Dio ke sekolah ada berapa? 1.250 meter. Jadi perbedaan jarak rumah Dio ke rumah Anto itu berapa? Dikurangin atau ditambah? 2 km 250 meter. Berapa, Rama? 2 km Ya. 250 meter. Kalau dijadikan meter, semuanya 2.250 meter. Nah, betul. Rama jawabnya udah betul. Jadi dijawab sama Rama ya tadi ya. Jaraknya itu dari 3.500 meter dikurangi 1.250 meter. Sama dengan 2.250 meter. Nah, dari 2.250 meter, kalau dijadikan kilo, ada berapa ya? Ada berapa kilo? 2.250 meter. Berapa? Dua koma berapa? Apa nangis sore? Berarti Tadi yang jawab siapa? 2,5. Tujuh tangan. Tujuh jari. Yang mau menjawab Bima. Berapa tadi? 250 meter. Ya, kalau dijadikan kilo atau disederhanakan lagi itu ada berapa? Berapa kilo? Berarti 2.250 itu dibagi 1.000. Sama dengan ada yang mau membantu menjawab? Coba Rama. Berapa? Kalau jadikan coba berapa tadi? 2.250 meter. Kalau jadikan kilometer? Sama 250 meter. Iya, atau bisa disederhanakan lagi 2,25. Ya, udah paham ya tentang konversi dari kilometer ke meter dan sebaliknya dari meter ke kilometer. Ada yang ditanyakan? Ada yang masih belum jelas tentang konversi
dari kilometer ke meter dan meter ke kilometer. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Informasi yang belum jelas. Kalau sudah paham semua, yuk kita lanjut ke gerak lemah dan kuat kaki pada tari. Nah, di sini kita akan nonton video. Sudah siap untuk nonton video semuanya? Nah, nanti dari video tersebut kita perhatikan, terus bisa dilakukan bisa kita coba di rumah masing-masing. Kita lihat ya videonya ya. Halo anak-anak, jumpa kembali dalam pelajaran seni budaya dan prakarya. Hari ini kita akan belajar tentang gerak kuat dan gerak lemah dalam tari. Nah, biasanya kalau menari, bagian tubuh mana ya yang bergerak? Ketika kita menari, bagian tubuh yang bisa bergerak adalah kepala, tangan, kaki, dan lain-lain. Apa artinya? Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Nah, unsur dalam sebuah tari itu, unsur utama dalam sebuah tari adalah gerakan. Saat melakukan gerakan tari, kita pasti membutuhkan tenaga. Nah, tenaga itu membuat kita bisa melakukan gerak kuat dan gerak lemah. Macam gerakan tari ada apa saja sih? Ada gerak kuat, gerak lemah pada tari, dan gerak kuat pada tari. Kita akan melihat tentang gerak kuat. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan tenaga penuh. Biasanya memberikan semangat dan riang gembira. Nah, menghentakkan kaki pelan. Yang kedua, kaki berjinjit. Yang ketiga, angkat kaki. Lalu, ingat tentang gerak lemah, gerak yang dilakukan dengan lembut. Misalnya, gambarkan perasaan lembut. Contoh gerak lemah. Dan berikut kita lihat gerak kuat pada tangan. Misalnya kita bertepuk bahwa kan gerak selanjutnya gerak lemah bisa kita tunjukkan dengan tangan kaki atau tangan di belakang. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan melihat penampilan guru yang telah melakukan lemah. Kalau ada yang mau menirukan,
contoh gerak lemah dan kaki pada tarian ya. Sudah biasa angin bertiup, layar berterbang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bagi sekarang ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyang orang pelaut gelombang mengarung luas samudra menerjang ombak tiada takut menempuh badai sudah biasa angin bertiup layar berterbang ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bagi sekarang pelaut kita beramai-ramai. Bagaimana anak-anak? Seru ya ternyata Bapak Ibu Guru menarinya. Nah, anak-anak boleh mengikuti gerakan tersebut di rumah ya. Baik, si anak-anak sudah mengikuti pembelajaran. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Oke, sampai bertemu lagi di pembelajarannya ya. Nah, tadi adalah video tentang gerak lemah pada tarian. Itu bisa dicoba di rumah masing-masing. Dan untuk pembelajaran hari ini, tadi kita belajar apa saja? Matematika. Tentang apa tadi matematikanya? Tentang apa? Yang matematika tadi. Kita belajar tentang apa yang matematika tadi? Iya, konversi satuan panjang dari kilometer ke meter dan sebaliknya dari meter ke kilometer. Terus belajar apa lagi? Wujud benda tadi ada berapa? Wujud benda? Wujud benda tadi. Wujud benda tadi ada berapa macam? Dibedakan berapa macam? Ya, apa saja? Padat, cair, sama gas. Terus yang terakhir kita tadi melihat video tentang apa? Tentang apa tadi videonya? Lemah dan kuat kaki pada tarian. Nah, jadi pembelajaran kita itu tiga ya. Ketiga-tiganya itu yang pertama kita belajar tentang macam-macam wujud benda beserta contohnya. Terus yang kedua kita belajar tentang konversi satuan panjang dari kilometer ke meter dan sebaliknya. Terus yang terakhir kita belajar dan menonton video tentang gerak lemah dan kuat kaki pada tarian. Sekarang saya coba mau nanya, untuk pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Besok kalau ada pembelajaran seperti ini lagi, masih mau? Masih semangat?
Ya, sebelum saya menutup pembelajaran, nanti ada soal evaluasi yang saya kirimkan linknya ke grup kelas. Nanti langsung bisa dikerjakan seperti biasanya. Langsung nilainya juga langsung keluar. Nanti ada yang salah atau yang benar berapa itu langsung ada. Jadi silahkan dikerjakan. Jelas ya? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Tentang soal evaluasi. Untuk Bapak Agus ada yang mau ditambahkan? Soal evaluasinya lewat Google Form ya? Iya, lewat Google Form. Nanti linknya saya bagikan setelah pembelajaran ini. Semangat ya. Semangat ya. Ya, Rafid. Bima. Nah, Rama Binur Hakim. Ya. Kemudian ini Alvarez itu apa ini? Kemudian tidak jadi. Baik, ya saya kira cukup. Kita lanjut pada pembelajaran. Ya baik, terima kasih Pak Agus sudah menambahkan tadi. Jadi untuk pembelajaran hari ini dari tema 3, subtema 2 kita akhiri ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Tidak ya. Baik, kalau begitu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Ya, yuk. Kalau masih ada yang mau ngobrol sama temennya, silahkan. Saya pamit ya, saya pamit undur diri. Besok lagi sampai berjumpa kembali. Pak Agus iki.
Nah,